Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan LCA Media, media berita terpercaya dan teraktual. Bersama saya Wiskandar Aflah yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Dunia pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk menciptakan agen perubahan yang berkualitas. Kualitas pendidikan menentukan kualitas negara di masa depan. Kami dari tim LCA Media telah melakukan survei lapang ke beberapa sekolah dan melakukan wawancara bersama pengamat pendidikan Kota Bogor. Pendidikan berkualitas merupakan pendidikan yang mampu mendewasakan para peserta didiknya. Pada saat ini saya sedang berada di SMA Budi Mulia, tepatnya di Jalan Kapten Muslihat nomor 22. Bapak nih, bagaimana pendapat Bapak terkait kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Kualitas pendidikan di Indonesia tentunya beragam ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tolok ukurnya daerah pun bermacam-macam. Mungkin pendidikan di Kota Bogor berbeda dengan mutu pendidikan yang ada di Sukabumi. Cuman kita garis besarnya saja, pendidikan di Indonesia itu alhamdulillah ada kemajuan, dan bahkan di era sekarang itu dibandingin dengan kemajuan di bidang teknologi. Nah, ini sekolah harus bisa mengimbangi dengan tentunya sumber daya gurunya juga dan faktor pendukungnya juga. Saja faktor pendorong kualitas pendidikan di Indonesia. Oke. Kalau faktor pendorong menurut saya ya pertama memang dari sumber daya manusianya, itu yang nomor satu. Kalau yang kedua adalah berarti karakternya, gitu kan. Kalau sudah sumber daya, karakter, dan kita juga butuh ya tidak bisa dibohongi, butuh adanya namanya sarana dan prasarana, gitu kan. Selanjutnya adalah tambahan dari setiap guru itu pasti harus diberikan ada namanya selalu upgrade gitu kan, upgrade dari mereka punya basic pengetahuan dan keterampilannya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita disediakan kita sarana dan sarananya ada, misalnya IT-nya ada sebagainya. Tapi kalau tidak mengerti menggunakan laptop dan sebagainya atau handphone dan sebagainya dengan aplikasi yang sekarang sudah cukup canggih, makanya sama aja bohong gitu kan. Memang ada hambatan pertama, kebijakan pemerintah ini inkonsistensi saja. Tiap rezim berganti, ganti lagi. Ini yang saya katakan. Dulu sudah ada kurikulum zaman SBY, Pak Menterinya kalau nggak salah teman saya itu Pak Noh ya, Wakil Menterinya Pak Muhlizer Kasih, itu udah bagus. Saya ingat betul tuh ada kurikulum 13 kompetensi itu apa. Sekarang MBKM ya. Rubah lagi ya. Sebelumnya ada lagi. Jadi memang ini salah satu problem kita. Terkait kurikulum Merdeka sendiri nih, menurut Ibu, apakah sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelajar-pelajar di Indonesia? Kurikulum Merdeka ya. Sebenarnya pemerintah itu sekarang ini dia menginginkan bahwa pendidikan itu bukan hanya akademik saja kan, tetapi bagaimana menumbuhkan karakter. Ya, dari kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang kita kenal dengan P5 ya.
profil pelajar Pancasila ya, pendidikan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu artinya nilai-nilai karakter, ada religius di sana, ada kemandirian, ada kreatif, itu bisa ditumbuhkan oleh para siswa semuanya. Jadi bukan hanya secara akademik, tetapi dari segi karakter juga masuk. Saya pikir kalau untuk kurikulum merdeka, tujuannya itu sangat baik apabila kita melaksanakannya juga dengan baik. Walaupun memang banyak persoalan juga yang dihadapi oleh dunia pendidikan dalam kurikulum merdeka ini, dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini. Tetapi ya kami tetap mencoba untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi saya pikir untuk saat ini kurikulum merdeka itu termasuk sudah cukup baik ya untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik di Indonesia itu sendiri, jika kita jalankan dengan baik pula. Itu menurut saya sih. Ya, pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia saat ini? Harapan saya itu yang pertama, pendidikan Indonesia itu harus berkualitas secara merata. Artinya tidak ada yang berbeda, ya kan? Semua, misalnya internet, ada di daerah sini merasakan adanya internet, di daerah yang mungkin di daerah pegunungan ya bisa juga merasakan internet juga. Dan ya sudah sama, kalau memang guru di kota langkahnya seperti ini, guru di desa juga akan melangkah seperti itu. Jadi ada pemerataan kualitas pendidikan. Itu harapan saya untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, mungkin perlu kita canangkan pendidikan yang relevan dengan dunia kerja. Jadi tidak hanya menuntut dia harus bisa materi ini, tetapi bagaimana materi itu bisa dibawa sampai dia memang teraplikasi pada dunia kerja, mana yang relevan dengan dunia kerja di masa yang akan datang. Jadi mungkin ya perlu disesuaikan juga ya kurikulumnya. Kemudian yang ketiga ya tetap harus menunjukkan bagaimana pendidikan itu adalah pendidikan yang berkarakter. Jadi seperti saya katakan tadi, bukan hanya secara akademis saja kita melatih para siswa semua, tetapi juga dari karakter dia ya. Kita menuntut untuk hormat terhadap orang lain, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, ya kan, mandiri, ya, kreatif. Itu yang menjadi harapan. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa mendapatkan atau harapan saya itu ya, pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang inovatif, membawa pembaharuan untuk semuanya agar Indonesia pendidikan, terutama di dunia pendidikan ini, semakin maju dan berkualitas. Itu dari Pemirsa, itulah berita seputar kualitas pendidikan Indonesia saat ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di LCA Media. Saya, Witzka Nurul Aflah, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri.